Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam mempelajari cabang ilmu usul fikih, masih dalam baca kitab Matan al-Waraqat karya al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini Imamul Haramain rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah masuk dalam muqaddimah atau pendahuluan dari kitab ini, dan sebelumnya juga kita sudah mengambil tarjamah atau biografi dari penulis rahimahullah, juga sedikit pengenalan tentang kitab yang akan kita baca. Dan kemarin saya sempat keliru mengucapkan bahwa Jalaluddin Al-Mahalli adalah ulama mutaqaddimin, yang benarnya dia termasuk dari mutaakhirin karena dia lahir tahun 800-an. Tapi syarahnya Al-Mahalli ini termasuk syarah yang paling pertama juga terhadap syarah Waraqat. Baik, berikutnya qala rahimahullahu taala wal ahkamu sab'atun al-wajib wal mandub wal mubah wal mahdhur wal makruh was sahih wal batil. Kata beliau, dan hukum-hukum itu ada 7. Dan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum syar'i. Ahkam yang dimaksud di sini adalah al-ahkam asy-syar'iyyah. Kenapa? Karena al pada lafaz al-ahkam ini ahdiyah dikri. Diinginkan dengannya apa yang telah disebutkan sebelumnya. Paham ini? Setelah beliau membawakan definisi tentang fikih, yaitu ma'rifatul ahkami syar'iyyati, bahwa fikih itu adalah pengetahuan seseorang tentang hukum-hukum syar'i. Setelah itu beliau bawakan apa itu hukum-hukum syar'i, apa saja yang termasuk dari hukum-hukum syar'i. Kenapa? Karena kan kita sudah tahu usul fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pokok dan kaidah yang di atasnya nanti dibangun pemahaman kita tentang apa? Hukum-hukum syar'i, yaitu fikih. Setelah itu cocoklah beliau membawa apa? Pembahasan tentang ahkam syar'iyah, supaya kita tahu nanti hukum apa yang mau disimpulkan dengan mempelajari usul fikih. Makanya beliau bawakan al-ahkam sab'ah. Ada 7 hukum. Ini nanti hukum yang akan kita petik dari mempelajari usul fikih. Kata beliau, apa saja ke-7 hukum itu? Yang pertama wajib. Yang kedua mandub atau sunnah. Yang ketiga mubah. Yang keempat mahdur atau haram. Yang kelima makruh. Yang keenam sahih. Dan yang ketujuh batil atau yang biasa ditakbir dengan fasik. Ini 7 ahkam. Dan sudah berlalu di usul min ilmu usul, hukum itu terbagi menjadi 2. Ada taklifi dan ada wad'i. Dan di sini yang nampak dari apa yang beliau bawakan hukum secara umum, mencakup 2 jenis hukum yang ada, taklifi dan wad'i. Paham ini? Jadi jangan antum sangka bahwa beliau inginkan dengan ke-7 hukum ini hukum taklifi, tidak. Tapi beliau inginkan hukum secara umum, hukum taklifi dan hukum wad'i. Makanya beliau masukkan sahih dan batil di dalamnya. Kemudian dalam ucapan beliau ini ada beberapa masail atau masalah. Yang pertama, apa itu hukum? Apa itu ahkam? Ahkam jamak dari hukum. Dan hukum itu sendiri secara bahasa al-mana', sesuatu yang menahan. Paham ini? Makanya seorang hakim dikatakan hakim dari kata hukum, karena dia menahan seseorang dari berbuat apa? Kezaliman. Paham ini? Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, hukum didefinisikan oleh para ulama madalla alaihi khitabus syara' al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin min talabin au takhyirin au wad'in. Hukum secara istilah dia adalah
apa yang dalla alaihi al-khitab syar', ditunjukkan oleh khitab syar', dan yang diinginkan dengan khitab syar' Al-Quran dan Sunnah. Berarti hukum adalah apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, yang berkaitan dengan perbuatan amalan seorang mukallaf, yaitu seorang hamba. Min talabin, berupa permintaan, au takhyirin, atau berupa pilihan, au wad'in, atau berupa tanda. Saya ulangi, hukum adalah apa yang ditunjukkan, diharuskan oleh kandungan Al-Quran dan Sunnah, berupa sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan dan amalan seorang hamba, yang datang berupa permintaankah, masuk di dalamnya permintaan untuk melakukan, masuk di dalamnya wajib dan sunnah, atau permintaan untuk meninggalkan, masuk di dalamnya apa? Haram atau makruh, atau baik berupa pilihan, yang dimaksudkan dengannya mubah, atau berupa tanda dari hukum-hukum wad'iyah seperti sahih, fasid, dan semisal dengannya. Paham ini? Jadi hukum apa saja yang diharuskan dari kandungan Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan perbuatan seorang hamba. Paham ini? Baik itu berupa permintaan, masuk di dalamnya 4 hukum syar'i, wajib, sunnah, makruh, haram, atau pilihan yang diinginkan dengannya mubah, atau tanda dari hukum-hukum wad'iyah. Paham ini? Ini hukum secara istilah, dan inilah yang kita akan pelajari dalam ilmu usul fikih. Keluar darinya apa? Hukum-hukum atau keharusan dari Al-Quran dan Sunnah yang tidak berkaitan dengan perbuatan seorang hamba. Paham ini? Yang tidak berkaitan dengan perbuatannya ini, perbuatan, amalannya. Paham ini? Seperti apa? I'tiqadiyah, keyakinan. Paham ini? Kemudian masalah yang berikutnya, beliau akan merinci dari hukum-hukum taklifiyah. Kemudian setelah itu beliau akan masuk ke dalam hukum wad'iyah. Paham ini? Sekarang kata beliau fal wajibu. Beliau mulai dengan wajib. Adapun definisi tentang hukum taklifiyah dan hukum wad'iyah sudah berlalu kan? Sudah berlalu dalam al-usul min ilmi usul. Tapi tidak apa-apa kita ulangi. Kalau ahkamut taklifiyah, dia adalah apa yang berkaitan dengan khitabus syara', berupa permintaan atau berupa pilihan. Paham ini? Sama aja sebenarnya. Pokoknya dia apa yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau taklifiyah berupa perintah atau larangan, permintaan atau pilihan. Kalau wad'iyah sebaliknya, apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah berupa tanda. Itu saja. Nanti akan berlalu lebih rinci. Sekarang qala rahimahullah fal wajibu, adapun wajib, beliau bawakan definisinya. Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Dia adalah apa yang dibalas dengan pahala bagi siapa yang melakukannya, dan akan diiqab, dihukum bagi siapa yang meninggalkannya. Kesimpulannya, dia adalah perbuatan yang bisa menghasilkan pahala apabila dilakukan, dan bisa mendatangkan iqab atau hukuman kalau ditinggalkan. Dalam lafaz beliau ini atau jumlah ini ada beberapa masail atau masalah. Yang pertama, kata beliau al-wajib. Kata beliau al-wajib. Ini beliau bawakan di atas madhab orang-orang fuqaha atau ahli fikih. Adapun orang-orang ahli usul, maka mereka mentakbir dengan kata al-wujub. Itu saja. Kemudian yang kedua,
definisi beliau tentang wajib di sini, beliau mendefinisikan hukum wajib dengan asar pengaruhnya. Amin. Dengan asar atau pengaruhnya. Bukan dengan hakikatnya. Iya kan? Karena beliau katakan apa? Hukum wajib itu, amalan yang wajib itu, dia adalah amalan yang apa? Menghasilkan pahala kalau dilakukan. Menghasilkan dosa kalau ditinggalkan. Apa ini? Ini asar, pengaruh. Ya namanya orang kalau melakukan hal yang wajib dapat pahala. Kalau meninggalkannya dapat dosa. Ini namanya asar atau pengaruh dari suatu amalan. Dan di sini beliau mendefinisikan wajib dengannya, dengan asarnya. Yang seharusnya disebutkan oleh para ulama, mendefinisikan sesuatu itu yang paling baiknya adalah mendefinisikannya dengan hakikatnya. Dengan haknya. Amin. Lantas kalau begitu, apa definisi wajib secara hakikatnya? Inilah yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Apa itu? Ma talabah asy-syari'u fi'lahu talaban jaziman. Apa yang diminta oleh syariat untuk dilakukan dengan permintaan yang harus. Ini definisi wajib. Ini hakikatnya. Apa wajib? Hakikatnya dia adalah suatu amalan yang diperintahkan oleh syariat. Ma talaba. Iya, ala wajhil ilzam sama. Iya. Dia ma talaba anhu syari'u ala wajhi al-ilzam. Atau sama, talaban jaziman sama. Apa yang diminta oleh syariat untuk dilakukan dengan permintaan yang harus. Ini definisi yang sebenarnya. Apa saja? Seperti apa? Salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dari rukun-rukun Islam yang 5, kemudian dari amalan-amalan wajib yang lainnya seperti birrul walidain dan yang semisal dengannya. Dari apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dengan perintah yang harus. Paham ini? Adapun hukumnya, asarnya, pengaruhnya kalau kita lakukan apa yang disebutkan oleh beliau. Dia adalah amalan yang yusabu ala fi'lihi, bisa menghasilkan pahala kalau dilakukan, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan bisa menghasilkan hukuman kalau ditinggalkan. Itu pun di sini ucapan beliau ini diintikad atau dikomentari. Dari sisi mana? Dari 2 sisi. Sisi yang pertama, ucapan beliau yusabu ala fi'lihi, bahwa amalan wajib itu bisa menghasilkan balasan pahala kalau kita melakukannya. Kata para ulama, di sini definisi beliau kurang. Seharusnya dan ada baiknya beliau tambahkan dengan lafaz imtithalan. Harus ada niat dan maksud di dalam melakukan kewajiban, barulah kita bisa dapat pahala. Dan niat dan maksud dalam melakukan wajiban itu harus imtithal, mencari pahala dari Allah. Kenapa? Karena ada orang yang melakukan kewajiban tidak dapat pahala. Kenapa? Karena dia tidak niatkan. Ada orang sholat karena ikut-ikutan saja dapat pahala? Enggak. Bahkan ada orang di sana melakukan kewajiban tapi dibalas dengan dosa. Seperti apa? Orang yang sholat beribadah tapi niatnya riya. Amin. Makanya disebutkan oleh para ulama, ada baiknya beliau bawakan dengan kata atau qaid imtithal. Yang kedua, ucapan beliau wa yu'aqabu ala tarkihi. Dan siapa yang meninggalkan amalan wajib akan diiqab, akan disiksa. Disebutkan oleh para ulama, definisi ini juga kurang. Harusnya beliau tambahkan kata apa? Istihqaq atau yastahiqqul iqab. Bahwa siapa yang meninggalkan kewajiban, yastahiq, dia berhak. Tidak dipastikan yu'aqab. Kenapa? Karena kata beliau wa yu'aqabu ala tarkihi,
seakan-akan beliau pastikan bahwa siapa yang meninggalkan kewajiban diikop. Paham ini? Nah, sedangkan di sana banyak kewajiban yang ditinggalkan tidak mengharuskan ikop. Kalau kita mengatakan kewajiban tauhid, naam, siapa yang meninggalkan tauhid wajib ikop. Apalagi kalau dia tinggalkan dengan melakukan syirik akbar, wajib ikop. Tapi kalau misalkan dosa-dosa yang lainnya, ini kan berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tahta masyiah. Itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah azab dia. Tapi untuk memastikan pasti diikop, boleh enggak? Enggak. Makanya kata para ulama, ada baiknya ditambahkan kata yastahiqu atau istihqaq. Paham ini? Paham ini? Adapun disebutkan faedah oleh Syekh Abdullah Fauzan, kalau begitu, bagaimana kita katakan dengan ucapan Al-Juwaini di sini? Apa kita katakan Al-Juwaini sesat? Karena masalahnya ucapan Al-Juwaini di sini ini mengandung apa? Waham, sangkaan. Seakan-akan beliau seperti atau sependapat dengan orang-orang apa? Orang-orang Al-Wad'iyah. Pokoknya orang-orang ahlul bidah. Yang mengatakan apa? Bahwa pelaku dosa kecil apalagi besar, semuanya dipastikan masuk neraka. Amin. Definisi beliau mengandung kemungkinan itu. Makanya Syekh Abdullah Fauzan mengatakan, adapun untuk ucapan beliau di sini tidak membawakan kata yastahiqu, para ulama memberikan makhraj, jalan keluar. Supaya apa? Kita tidak menyesatkan beliau. Wah, ini sesat memang, kahlu kalam memang dari dulu. Enggak, beliau sudah rujuk. Para ulama memberikan makhraj untuk perkataan beliau. Kata para ulama, kenapa beliau mengatakan wa yu'aqabu tarikuhu? Kata para ulama, yang diinginkan dengan yu'aqab di situ wa yatarattabu alaihil iqab. Disiapkan baginya iqab. Masya Allah. Lihat itu ulama bagaimana husnudzonnya dengan sesamanya para ahlul ilm. Ketika ada kesalahan dari sesamanya ahlul ilm, dia tidak langsung tahdzir. Ini yang dia berikan jalan keluar. Apalagi beliau sudah wafat. Amin. Maka kata para ulama di sini, kata beliau wa ya'aqabu tarikuhu, bukan memastikan iqab, tapi yang diinginkan dengannya apa? Tarattub al-iqab. Disiapkan baginya iqab atau siksaan. Ya namanya sesuatu yang disiapkan kan belum tentu. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Paham ini? Ini masail tentang al-wujub. Masalah yang terakhir tentang hukum wajib, tentang siyaq al-wujub. Sigoh yang bisa kita pahami darinya bahwa ini maknanya wujub. Yang pertama jelas sigoh al-amr. Sigoh perintah. Seperti wa aqimus shalah wa atuz zakah. Paham ini? Yang kedua, sigoh tasrih bil wujub. Maksudnya datang langsung sharih dengan lafaz wajaba wa akhwatiha dan semisal dengannya. Qada, wajaba, kataba. Seperti apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumu as-siyam. Ini bermakna wujiba. Sama seperti apa? Wa qada rabbuka ay aujaba. Nah ini dan yang semisal dengannya. Atau siap yang lainnya. Ini apa yang dipahami dari amr. Seperti sesuatu yang Allah ancam dengan iqab, siksaan bagi siapa yang meninggalkannya. Dipahami darinya, berarti kalau begitu hukumnya wajib. Karena bagi siapa yang meninggalkannya diancam oleh Allah dengan apa? Iqab dan siksaan. Paham ini? Ini diantara siyaq al-amr. Banyak lagi sebenarnya masail tentang amr atau siyaqul wujub. Dan masih banyak sebenarnya masalah tentang wujub, tapi kita cukupkan sampai di sini. Qala rahimahullahu taala wal mandubu. Ini hukum yang kedua yaitu mandub dari ahkamus syar'iyyah at-taklifiyah. Kemudian beliau definisikan ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dia adalah apa yang diganjar pahala bagi siapa yang melakukannya dan akan diganjar dengan siksaan bagi siapa yang dan tidak diganjar dengan siksaan bagi siapa yang
meninggalkannya. Ini hukum yang kedua dari hukum-hukum syar'i taklifi, yaitu hukum mandub atau yang biasa kita dengar dengan mustahab atau sunnah. Pahami? Dan di bawah jumlah ini juga ada beberapa masail atau masalah yang berkaitan dengannya. Yang pertama sama dengan apa yang telah berlalu, kata beliau al-mandub. Di sini beliau berjalan di atas madhab fuqaha. Adapun ahli usul mereka mengatakan mentakbir kata mandub dengan an-nadb. An-nadb. Pahami? Nadbun. Kemudian yang kedua dari masalah sama dengan yang sebelumnya, pada definisi beliau membawakan definisi mandub dengan apanya? Atharnya. Yang seharusnya lebih aula dan lebih utama disebutkan oleh para ulama, beliau definisikan dengan hakikatnya. Apa hakikatnya? Apa yang telah berlalu dalam kitab sebelumnya. Ma talaba anhu syari'u talaban ala ghairi ilzam. Apa yang diminta oleh syariat untuk dilakukan. Sama dengan wajib tidak? Sama dari satu sisi. Tapi bedanya apa? Kalau mandub ala ghairil ilzam. Tidak di atas perintah harus. Amin. Inilah yang membedakan dia dari wajib. Amin. Kalau wajib, apa yang diperintahkan oleh syariat, keluar darinya apa? Haram dan makruh dan mubah. Karena tidak masuk mubah dengan dalam perintah. Dan diperintahkannya wajib di atas bentuk keharusan, mengeluarkan sunnah atau mandub. Kalau mandub, dia adalah apa yang diperintahkan oleh syariat untuk dilakukan. Keluar darinya apa? Sama dengan wajib, makruh, haram dan mubah. Tapi bedanya mandub, dia diperintahkan tidak di atas keharusan. Di sini keluarlah wajib. Kenapa? Karena wajib diperintahkan untuk dilakukan dengan perintah yang harus. Kemudian masalah berikutnya sama dengan apa yang sebelumnya, ucapan beliau ma yuthabu ala fi'lihi. Paham ini? Ma yuthabu ala fi'lihi. Atau sebelumnya masalah tentang asar atau pengaruh dari hukum mandub atau amalan yang mandub. Apa yang beliau sebutkan? Bahwa amalan yang mandub diganjar pahala bagi siapa yang melakukannya, dan tidak diiqab dan dihukum bagi siapa yang meninggalkannya. Di sinilah muncul masalah apa yang telah berlalu pada ucapan beliau ma yuthabu ala fi'lihi. Kata beliau, asar dari hukum atau amalan yang mandub diganjar pahala bagi siapa yang melakukannya. Sama dengan sebelumnya. Definisi ini kurang. Harusnya ditambahkan kata imtithal. Karena tidak semua orang melakukan amalan mandub bisa dapat pahala. Paham ini? Kalau dia tidak niatkan, itu sebagai ibadah sunnah, Anda dapat pahala. Atau malah dia niatkan tapi niat yang rusak, riya, sum'ah dan semisal dengannya, malah dapat dosa. Makanya pentingnya ditambahkan qaid kata imtithal. Baik. Kemudian di antara masalah juga itu masalah tentang asar dan pengaruh dari hukum mandub. Sebagaimana yang kita sudah sebutkan, amalan yang mandub kalau dilakukan dengan imtithal bisa dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak dapat dosa. Yang masalah pada jumlah yang kedua. Disebutkan oleh para ulama, walaupun amalan sunnah ditinggalkan tidak dapat dosa, tapi ingat, sudah lewat di usul min usul, jangan sampai kita bergampangan dalam meninggalkan sunnah. Karena banyak orang seperti itu. Kenapa tidak melakukan ini? Ika sunnah ji. Kenapa tidak begini? Ika sunnah ji. Selalu di kepalanya itu, kenapa meninggalkan sunnah? Karena tidak diikop ji. Tidak ada dosanya orang tinggalkan. Betul. Tapi ingatlah jamaah ikhwas sekalian bahwa sunnah disebutkan oleh para ulama dia adalah khadim lil wajib. Paham ini? Dia adalah perantara kepada hukum wajib. Maka seseorang yang senantiasa menjaga amalan sunnahnya, ini bisa menjadi wasilah bagi dia untuk menjaga amalan
wajibnya. Amin. Lihat nih, orang kalau dia jaga sholat tatawu'nya, sholat apa namanya itu? Rawatibnya, setelah dan sebelum sholat faridah, apakah mungkin dia tinggalkan sholat wajibnya? Tidak mungkin. Justru dengan dia jaga sholat sunnahnya, itu bisa menjadi wasilah kepada dia untuk menjaga sholat wajibnya. Makanya jangan tanya itu orang-orang yang masbuk. Lihat nih sholat sunnahnya, pasti jarang sholat sunnah. Atau mungkin dia lakukan, tapi kadang dia tinggalkan dan bergampangan untuk meninggalkan amalan sunnah. Makanya apa? Itu membawa dia untuk bergampangan meninggalkan yang wajib. Atau paling tidak menyepelekan yang wajib. Karena sudah menjadi kaidah di tengah para ulama, at-tahawunu fi tarkil mandubat tusilu atau yusilu ila tarkil wajibat. Atau kama qala, bermudah-mudahan di dalam meninggalkan perkara mandub atau sunnah. Ini bisa menjadi wasilah bagi seseorang meninggalkan amalan yang wajib. Hati-hati. At-tahawunu fi tarkil mandubat yusilu ila tarkil wajibat. Nah itu, bermudah-mudahan dalam meninggalkan perkara yang sunnah, itu bisa membawa seseorang meninggalkan perkara yang wajib. Paling sedikitnya dan paling minimalnya, walaupun kita tidak tinggalkan wajib, tapi kita remehkan amalan wajib. Seperti tadi, orang itu kalau jalan sholat sunnah, pasti sering masbuk. Paham ini? Pasti sering masbuk. Coba nih. Tapi coba kalau antum sering sholat sunnah, jaga sholat sunnahnya antum tidak akan pernah masbuk. InsyaAllah ta'ala. Paham ini? Paham ini? Nah, ini diantara masail tentang al-mandub. Yang terakhir tentang al-mandub, siyagu al-mandub. Siyak atau bentuk-bentuk yang bisa kita pahami darinya makna mandub. Yang pertama, sama dengan sigoh wajib, kadang mandub juga diambil dari amr, perintah. Karena perintah itu bisa jadi dua maknanya. Bisa perintah wajib, bisa mandub. Tapi kapan dia menjadi mandub? Ketika ada qarinah yang menunjukkannya. Paham ini? Nah, berarti di antara siyagul mandub dia amr al-muqayyad bil qarinah. Perintah tapi yang diikat dengan qarinah. Seperti apa? Ketika ada perintah di dalam Al-Qur'an, kemudian ada qarinah yang menjelaskan bahwa perintah itu tidak wajib, maka itu sunnah. Seperti apa? Banyak dalil-dalil yang Allah wajibkan dalam Al-Qur'an, seperti salat di makam Ibrahim. Kata Allah, wattakhidu mim maqam Ibrahim musalla. Ini kan perintah. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat salat. Zahir lafadznya menunjukkan akan apa? Salat di makam Ibrahim wajib. Tapi ternyata ada qarinah. Nabi alaihi salatu wassalam kadang dia tinggalkan itu. Kadang dia salat, kadang tidak. Qarinah ini membawa perintah yang asalnya wajib menjadi sunnah. Pahamnya ini? Nah, ini diantara siyak apa? Nadab atau mandub. Dan di antara siyak yang lainnya at-tasrih. Tasrih dengan lafaz sunnah. Nah ini. Tasrih dengan lafaz sunnah. Seperti apa? Sanantu lakum. Sabda Nabi, kalau Nabi mengatakan aku mensunnahkan kepada kalian. Atau misalkan ucapan para sahabat di antara sunnah Nabi kada wa kada dan yang semisal dengannya. Paham ini? Paham tidak? Kemudian di antara siyak yang lainnya disebutkan oleh para ulama at-tasrih bil afdaliyah. Tasrih lafaz jelas yang menunjukkan akan afdaliyah. Paham ini? Ya, banyak contohnya tatkala Nabi menjelaskan tentang hal-hal yang lebih afdal daripada hal yang lainnya. Nah, kata lebih afdal ini menunjukkan akan sunnah. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wal mubahu ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kemudian hukum syar'i taklifi yang berikutnya ada hukum mubah. Dan beliau definisikan apa itu mubah. Dia adalah apa yang tidak diganjar pahala bagi siapa yang melakukannya dan tidak pula disiksa siapa yang meninggalkannya. Taib,
sama dengan sebelumnya, jumlah ini di bawahnya ada beberapa masail. Masalah yang pertama, lafaz beliau al-mubah, yang dimana beliau berjalan di atas madhab fuqaha. Adapun ahli usul, mereka mentakbirnya dengan lafaz al-ibahah. Kemudian masalah yang berikutnya, sama dengan sebelumnya, beliau mendefinisikan hukum mubah di sini dengan menjelaskan apanya? Asar atau pengaruhnya. Yang dimana lebih aula dan lebih utama sebagaimana disebutkan oleh para ulama kalau beliau mendefinisikannya dengan hakikat. Apa definisinya secara hakikat? Sudah berlalu di Risalah Al-Usul min Usul. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun lidzatihi. Dia adalah perbuatan suatu amalan yang sama sekali tidak berkaitan dengan perintah dan larangan pada zatnya. Paham ini? Adapun asarnya atau hukumnya, apa yang beliau sebutkan di sini? Bahwa hukum mubah, pengaruhnya, akibatnya, ya siapa yang melakukannya tidak dapat pahala, dan siapa yang meninggalkannya juga tidak dapat dosa. Tapi ingat, disebutkan oleh para ulama, qaid, lidzatihi, pada zatnya. Betul memang orang melakukan hal yang mubah, tidak ada pahala. Dan betul juga orang yang meninggalkan mubah tidak ada dosa. Tapi ingat, itu pada zatnya. Kenapa? Karena kadang ada orang yang melakukan amalan mubah bisa berpahala. Paham ini? Kadang juga sebaliknya bahkan. Kadang ada orang melakukan amalan mubah tapi bisa membawa dia kepada dosa. Paham ini? Contohnya apa? Misalkan makan, minum, tidur. Ini apa ini? Mubah, sunnah, wajib, mubah. Tidak ada perintah Allah mengatakan tidurlah. Tidak ada sunnah dari Nabi juga mengatakan tidurlah. Tidak ada. Mubah. Paham ini? Tapi kadang ada orang melakukan mubah tapi dapat pahala. Kapan itu? Kalau misalkan orang tidur, orang makan, orang minum, dia jadikan wasilah untuk apa? Melakukan ibadah. Tergantung ibadahnya apa. Kalau wasilah kepada wajib. Kalau wasilah kepada sunnah, maka sunnah. Paham ini? Tapi kadang juga ada orang melakukan mubah, bisa mengakibatkan dia terjatuh dalam dosa. Contoh apa? Olahraga. Mubah tidak? Mubah. Antum mau angkat beban kah? Mau main tenis meja kah? Mau main takraw di parkiran kah? Itu mubah semua. Tapi kalau antum melakukan itu, tapi misalkan sampai melewati waktu sholat, masbuk gara-gara olahraga, terlambat mandi, masbuk sholat. Apa hukumnya di situ olahraga? Haram, tidak boleh. Untuk melewatkan sholat karena apa? Karena itu main bola, main takraw. Ini. Nah, hati-hati. Itu fi dzatihi. Makanya para ulama mengkoid di situ tentang definisi mubah dan hukum serta asar dari mubah. Itu tidak didapat pahala bagi yang melakukan dan tidak dosa bagi meninggalkan, itu lidzatihi. Kalau kita kembali kepada zatnya. Tapi kapan dia menjadi wasilah, perantara menuju sesuatu maksud, maka dilihat apa maksudnya. Kalau maksudnya wajib, maka dia wajib. Kalau sunnah, maka sunnah. Demikian pula kalau maksudnya itu haram atau makruh, demikian pula hukumnya. Haram atau makruh. Ini yang penting dalam hukum mubah. Paham ini jamaah? Paham. Masya Allah. Dan nanti akan lewat ya, di akhir dari kitab ini, tentang apa hukum mubah. Maksudnya apa hukum kita mengambil sesuatu yang mubah dan melakukannya. Amin kan? Nah, kemudian masalah berikutnya tentang al-mubah. Ini sigoh tentang al-mubah. Apa saja sigoh yang bisa kita pahami darinya bahwa ini mubah. Ini. Apa saja sigoh yang bisa kita pahami darinya bahwa ini adalah mubah. Yang pertama, dinafikannya dosa pada sesuatu amalan atau perbuatan. Seperti apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum."
Kata Allah, tidak ada sama sekali dosa bagi kalian untuk mencari keutamaan dari Rabb kalian. Nah, ini dalil untuk mencari apa ini? Mencari rezeki, mencari nafkah, mencari uang. Ini dalilnya. Paham ini? Kata Allah apa? Laisa alaikum junahun. Tidak ada dosanya. Menunjukkan bahwa mencari uang itu mubah. Nah, ini pada zatnya. Tapi kalau kita mencari uang untuk menafkahi keluarga, apa hukumnya? Wajib. Karena menafkahi keluarga wajib. Kalau mencari uang untuk pergi main motor atau minum balok, apa hukumnya ini? Haram. Karena dia wasilah kepada yang haram. Ingat, jangan antum bilang bebas dicari uang orang. Iya. Karena ada orang juga cari nafkah, tidak mau tahu cari nafkah. Kenapa? Karena mau baji itu, tidak ada kewajiban. Tolong. Paham ini? Paham ini? Kemudian juga di antara sigo yang bisa dipahami darinya hukum mubah, nas akan adanya hil, penghalalan. Paham ini? Seperti apa? Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Syahidnya mana? Allah menghalalkan jual beli, menunjukkan bahwa hukum jual beli mubah. Masya Allah. Kemudian di antara siyak juga yang bisa dipahami darinya hukum mubah, tidak adanya nas tentang pengharaman terhadapnya. Kalau yang pertama kan penafian dosa terhadap perbuatan itu. Paham ini? Kalau ini tidak adanya nas yang mengharamkannya. Maka selama itu sesuatu tetap di atas asalnya, itu hukum mubah. Kemudian masalah yang terakhir, dan ini banyak dipertanyakan tentang mubah. Kenapa bisa mubah masuk di hukum taklifiyah? Paham ini? Karena mungkin sebagian kita bertanya, namanya hukum taklifiyah, itu kan sesuatu yang punya taklif. Apa taklif? Pembebanan. Kalau wajib, sunnah, naam, betul ada taklifnya. Karena kita dibebankan untuk melakukan sesuatu. Imma wajib atau imma sunnah. Demikian pula kalau haram dengan makruh. Kita katakan hukum taklif, naam. Kenapa? Karena kita dibebani untuk meninggalkannya. Lah kalau mubah, kita lakukan tidak dapat pahala, maksudnya apa? Tidak ada yang paksa kita untuk melakukannya. Kita tinggalkan juga tidak dapat dosa. Maksudnya apa? Tidak ada yang paksa kita untuk meninggalkannya. Tidak ada taklif di situ. Tapi kenapa dimasukkan ke dalam hukum? Taklifiyah. Jawabannya Masya Allah. Dan ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan dalam syarahnya. Kata beliau, karena namanya mubah. Lihat. Karena namanya mubah. Menetapkan sesuatu itu mubah. Boleh untuk dilakukan. Itu disandarkan kepada siapa? Syariat. Sekarang saya tanya antum. Siapa yang bisa menetapkan sesuatu itu boleh dilakukan? Syariat atau antum? Syariat. Makanya dia juga dimasukkan ke dalam hukum syariat. Adapun kenapa dia harus masuk ke dalam hukum taklifi, nah sedangkan tidak ada taklif di dalamnya, ingat. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini sebenarnya hukum taklifi. Kenapa dinamakan taklifi? Ini datang muhdats, baru, belakangan. Dan ini juga datangnya dari ahlu kalam. Yang menganggap bahwa hukum-hukum ini semuanya taklif. Pembebanan dari syariat. Wa illa, apakah pantas kita katakan perintah untuk sholat itu beban bagi kita? Perintah untuk meninggalkan keharaman itu beban untuk kita? Pantas tidak? Pantas tidak kita ini merasa dibebani dengan syariat? Tidak pantas. Paham ini? Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini istilah taklifiyah datangnya dari ahlu kalam. Paham ini? Dan kita ahlu sunnah, kenapa kita bahas ini? Ya, karena terlanjur kita bahas di atas manhaj mereka. Tapi kita bahas dengan apa? Dengan hakikatnya yang benar. Paham ini? Mau tidak mau kita bahas. Karena mereka sudah mengatakan taklifiyah, naam kita masukkan saya taklifiyah. Paham ini? Paham gitu? Wa illa sebenarnya syariat ini bukan taklif, bukan pembebanan. Amin ya? Ala kulli hal, kenapa masuk mubah dalam hukum taklifi itu tadi? Kenapa?
karena menetapkan akan mubahnya sesuatu itu digantungkan, disandarkan kepada syariat. Makanya dimasukkan ke dalam hukum syar'i. Paham ini? Adapun istilah taklifi atau tidak taklifi, ini istilahnya orang ahlu kalam. Baik, naktafi bihadza al-qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Atina al-afiyata was salama. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Walhamdulillahirabbil alamin.